Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Hari ini, kita bakal ngebongkar sebuah perjalanan sejarah yang benar-benar luar biasa. Ini bukan sekedar ngebahas grafik bisnis yang ngebosenin ya, tapi tentang keringat, air mata, dan perjuangan epik dari sebuah warung kelontong tradisional. Kita kan sering banget nih jajan di minimarket modern yang dingin dan nyaman, tapi kadang kita lupa sama sejarah panjang dan kerja keras tanpa henti di baliknya. Jadi, yuk kita mulai perjalanan sejarah yang memungkau ini. Pernah kepikiran nggak sih sama satu pertanyaan mendasar yang bikin geleng-geleng kepala ini? Gimana caranya sebuah kios kecil yang mungkin dulu pengap dan nyempil di pojok pasar tradisional bisa berevolusi jadi imperium raksasa dengan lebih dari 20.000 gerai? Pertanyaan ini benar-benar ngerangkum mentalitas pejuang dari seorang pedagang kecil yang visinya tuh tembus melampaui zamannya. Kisah nyata ini tuh beneran kayak epik Daud ngelawan Goliat di dunia modern. Bayangin, betapa mustahilnya transformasi ini di mata orang-orang pada masa itu. Di satu sisi, kita ngelihat warung keluarga sederhana tempat ibu-ibu nawar sayur tiap pagi. Tapi perlahan, warung itu berevolusi jadi korporasi publik bernilai triliunan rupiah yang sekarang mendominasi hampir setiap sudut kota. Transformasi gila dari titik A ke titik B ini nyimpen rahasia besar tentang ketahanan retail di Nusantara. Oke, mari kita putar waktu kembali ke babak pertama, masa-masa penuh-peluh di kios pasar Arjuna. Coba bayangin deh, di umur 17 tahun, pas remaja lain mungkin lagi asyik nongkrong dan nyari jati diri, Joko Susanto udah harus mikul tanggung jawab yang gede banget. Cuma berbekal pendidikan dasar, dia ngambil alih kemudi warung kelontong keluarganya, Warung Sumber Bahagia. Di usia semuda itu, dia udah harus mikirin perputaran uang receh, logistik barang, sampai kerasnya persaingan antar pedagang di tengah pasar. Nah, yang bikin menarik dari fase ini tuh, pasar tradisional yang padat, bising, dan becek itu justru jadi sekolah bisnis terbaik buat dia. Alih-alih belajar teori di kelas, Joko belajar fondasi bisnis retail langsung dengan cara menuhin kebutuhan harian konsumen. Dia interaksi tatap muka, dengerin keluhan pembeli tiap pagi, dan benar-benar ngamatin apa sih yang dibutuhin sama masyarakat. Lewat kegigihan dan insting bisnis jalanan yang makin tajam, perjuangannya nggak berhenti di satu warung aja. Dia berhasil mengekspansi operasi tunggal itu jadi 56 kios pasar tradisional yang tersebar di mana-mana. Bayangin aja dedikasinya. Ngelola perputaran barang di ratusan kios tanpa bantuan komputer atau sistem IT modern, murni cuma ngandelin ketelitian tingkat tinggi dan mental pantang menyerah seorang pedagang kelontong sejati. Langkah berani ini ngebawa kita ke tonggak sejarah korporat berikutnya, lompatan besar Alfa Gudang Rabat. Di tahun 1989, ada satu manuver tak terduga yang ngubah peta permainan. Joko bermitra sama putra Sampurna, taipan raksasa di industri rokok. Pertanyaannya, kok bisa seorang taipan mau bermitra sama mantan pedagang pasar? Jawabannya simpel, korporasi ngakuin kehebatan kecerdasan jalanan atau street smart yang dimiliki Joko. Aliansi ini dengan brilian ngegabungin naluri akar rumput yang tajam sama kekuatan modal korporasi yang super besar. Mereka ngambil risiko yang berani banget dengan nyulap sebuah gudang rokok tua di Jalan Lodan jadi pusat grosir berkonsep diskon. Modalnya nyentuh 2 miliar rupiah. Buat tahun 1989, itu angka yang fantastis banget. Ini adalah pertaruhan besar yang super visioner. Target mereka jelas, bahwa harga grosir yang murah ke masyarakat luas, khususnya kelas bawah, biar mereka bisa dapat barang kebutuhan pokok tanpa harus desak-desakan di pasar tradisional. Lompatan berani tadi akhirnya memicu momen paling revolusioner dalam sejarah retail kita. Lahirnya konsep minimarket. Momentum pergerakan mereka dari situ tuh ibarat bola salju yang meluncur kencang. Dimulai dari eksperimen gudang perkulakan di tahun 1989, mereka nggak gampang puas. Satu dekade kemudian, mereka bikin format minimart pertama di Karawaci. Puncaknya, lewat manuver agresif di tahun 2002, mereka ngakuisisi ratusan gerai sekaligus dan secara resmi ngukuhin merek Alfamart yang kita kenal sekarang. Inti dari inovasi mereka tuh cerdas banget. Mereka sadar ada pergeseran gaya hidup konsumen Indonesia. Orang-orang mulai capek sama pasar yang kurang nyaman, tapi ke hypermarket gede juga kejauhan dan ribet buat sekedar beli sampo atau sabun. Jadi, minimarket hadir sebagai penyelamat, nawarin harga murah ala warung kelontong, tapi dengan kenyamanan modern, ruangan ber-AC yang rapi, dan yang paling penting, lokasinya ada di depan kompleks perumahan kita. Konsepnya udah terbukti tak terkalahkan, jadi mereka masuk ke fase mendebarkan berikutnya. Ekspansi masif dan penawaran saham perdana atau IPO. Pas mereka akhirnya melangkah ke panggung besar dan melantai di bursa saham bulan Januari 2009, struktur perusahaannya udah dirancang matang banget. Kepemilikan dikendaliin sama strategi yang solid.
Sebagian besar saham tetap dipegang sama perusahaan afiliasi buat ngejaga visi sejarah perusahaan, sementara 10%-nya dilepas untuk masyarakat publik. Sahamnya waktu itu ditawarin di kisaran Rp425–475. Dan ini bukan sekedar nyari modal biasa loh. Dana triliunan yang kekumpul ini adalah amunisi perang mereka yang sebenarnya. Dari yang dulunya ngitungin modal receh warung keluarga, sekarang mereka punya kapasitas luar biasa buat ngebangun pusat distribusi canggih dan ngekspansi gila-gilaan ke sudut-sudut perumahan di seluruh pelosok. Lihat deh lintasan pertumbuhan yang meledak ini. Dari sekitar 3.300 gerai di 2009, angkanya meroket tembus 20.000 gerai pas mereka ngerayain ulang tahun ke-25. Ini bukan cuma soal angka statistik ya. Ekspansi sekuat ini artinya ada puluhan ribu lapangan kerja baru, ribuan truk logistik yang wara-wari tiap hari, dan ngebawa standar retail modern langsung ke tingkat rukun tetangga kita. Sekarang, mari kita masuk ke babak paling mutakhir dari epik perjuangan mereka, era digital dan global. DNA warung kelontong yang super kuat ini pada akhirnya sukses nyebrang lautan. Mereka berekspansi secara agresif ke Filipina dan berhasil ngebangun lebih dari 2.000 gerai lokal di sana. Keputusan masuk ke Filipina ini pinter banget karena lanskap demografinya mirip sama kita. Ini ngebuktiin kalau strategi akar rumput yang ditempa kerasnya pasar Indonesia ternyata punya daya tarik universal yang kuat banget di pasar Asia Tenggara lainnya. Coba direnungin ironi yang keren banget ini. Sebuah bisnis yang awalnya cuma ngandelin kalkulator di atas meja kayu sempit, sekarang harus digerakin sama ahli data raksasa dan infrastruktur IT yang super kompleks. Perusahaan ini sekarang butuh barisan manajer produk digital dan arsitek perangkat lunak murni buat ngelola loyalitas pelanggan dan nganalisis miliaran data transaksi harian secara real time. Bener-bener gila kan? Walaupun teknologi mereka makin futuristik, mereka tetap adaptasi sama kebiasaan kita. Dari belanja online sederhana di 2012, eksperimen toko virtual di 2016, sampai akhirnya ngerilis aplikasi AlphaGift. Sebenarnya, ini tuh kayak wujud digital dari pedagang warung langganan kamu. Pedagang yang hafal persis kebiasaan belanja kamu, barang apa yang sering kamu beli, dan tahu kebutuhan esensial kamu sehari-hari. Di balik semua lompatan teknologi dan ekspansi global itu, ada satu filosofi yang nggak pernah berubah dari zaman kios pasar dulu. Belanja puas, harga hemat. Kalimat sederhana ini adalah jangkar mereka. Jiwa pedagang tradisional yang tulus pengen kasih nilai terbaik buat tetangganya, itu tetap hidup dan berdetak kencang di dalam mesin korporasi bernilai triliunan rupiah ini. Kalau kita lihat lagi perjalanan gila dari pasar Arjuna ini, sampai ke titik perbatasan era digital yang serba cepat sekarang, kita jadi mikir nih, dengan makin canggihnya AI dan konsep belanja otomatis yang mulai bermunculan, kira-kira gimana ya esensi sebuah toko kelontong bakal berevolusi besok? Apa efisiensi teknologi perlahan bakal ngegantiin cobaan ramah kasir, atau justru teknologi bakal bikin koneksi personal itu makin kuat? Pikirin narasi ini ya, pas kalian jajan di minimarket nanti. Makasih banget udah nemenin penelusuran sejarah kali ini, dan sampai jumpa di pembahasan seru kita berikutnya.